Kawan-kawanku, muslimin muslimat, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat, itu doa Bu Guru selalu buat teman-teman ya. Terus juga bersemangat, apalagi kita mau menghadapi PTS, penilaian tengah semester. Harus tambah semangat lagi belajarnya. Teman-teman, hari ini hari Senin kita akan belajar pelajaran tematik IPA yang sudah lumayan lama kita tidak pelajari ya, karena Senin itu banyak liburnya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar IPA tematik 5B, subtema pertama. Sudah siap teman-teman ya? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya robbal alamin. Subtema 1 yang akan kita pelajari adalah tentang organ-organ pernafasan hewan. Belajar apa teman-teman? Organ-organ pernafasan hewan. Oke, ini dia alat pernafasan hewan. Hewan itu memiliki alat pernafasannya berbeda-beda teman-teman ya. Kenapa berbeda? Berbeda-beda karena Allah menciptakan hewan itu habitatnya macam-macam teman-teman. Ada yang tinggal di darat ya, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air. Yuk kita simak alat pernafasan hewan. Yang pertama, ada hewan yang menggunakan kulit sebagai alat pernafasan. Ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang. Ada juga yang alat pernapasan berupa trakea. Kemudian yang terakhir, alat pernafasannya yaitu menggunakan paru-paru dan kulit. Kita bahas satu-satu ya, dimulai dari hewan yang menggunakan kulit sebagai alat pernafasan. Kulit sebagai alat pernafasan, aneh nggak teman-teman? Yuk kita simak. Cacing adalah hewan yang menggunakan kulit untuk bernafas. Kulit pada cacing selalu basah untuk memudahkan pertukaran udara. Di bawah permukaan kulitnya yang basah tersebut terdapat kapiler-kapiler darah. Melalui kapiler ini, oksigen berdifusi masuk ke dalam kulit, lalu ditangkap dan diedarkan oleh sistem peredaran darah. Jadi cacing lah hewan yang menggunakan kulit sebagai alat pernafasan ya. Kulitnya katanya senantiasa basah. Iya, memang kalau kita perhatiin ya teman-teman ya, cacing itu tampak kelihatan mengkilap gitu ya, basah. Ternyata basah dari kulit cacing itu adalah untuk memudahkan pertukaran udara buat dia bernafas ya. Cacing yang menggunakan kulit sebagai alat pernafasan. Berikutnya, ada lagi hewan yang menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasan. Paru-paru teman-teman ya. Hewan yang menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasannya adalah mamalia. Mamalia apa teman-teman? Mamalia itu artinya binatang yang menyusui. Apa lagi ya? Mamalia adalah binatang yang menyusui. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Mamalia yang hidup di darat memiliki alat pernafasan yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sama seperti manusia ya teman-teman ya. Pakai hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, selain itu ada juga mamalia yang hidupnya di air. Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru. Tetapi bedanya di hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup itu kayak tutup gitu ya teman-teman ya. Dilengkapi katup yang bisa menutup pada saat dia di dalam air dan juga terbuka pada saat dia muncul ke permukaan air. Contoh mamalia yang hidup di laut adalah paus, lumba-lumba, dan duyung. Wow, siapa yang baru tahu kalau ternyata paus itu mamalia, lumba-lumba dan duyung juga mamalia. Jadi bukan ikan teman-teman ya. Paus itu mamalia. Kalau kita perhatiin mungkin pernah juga ya ada tayangan di televisi atau di mana gitu, ada ikan paus yang muncul ke permukaan air. Ternyata dia muncul ke permukaan air itu untuk bernafas, ngambil udara teman-teman, sama kayak kita berenang ya.
ngambil nafas gitu ya. Nah, dia dilengkapi sama Allah itu katup katanya. Yang kalau ada di dalam air dia menutup, kalau misalnya muncul ke permukaan air dia terbuka untuk mengambil udara. Itu ya, paus, lumba-lumba dan duyung. Termasuk mamalia ya yang menyusui. Nah, kalau binatang mamalia yang ada di darat ya, tadi tuh yang atas yang menggunakan pernafasan hidung pangkal tenggorok tuh contohnya apa? Banyak ya teman-teman ya. Yang menyusui kambing, sapi, kerbau gitu ya. Kemudian hewan atau binatang yang menggunakan insang sebagai alat pernapasan. Oh, teman-teman pasti langsung tahu. Ikan. Iya. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan. Insang terdiri atas lembar insang yang warnanya merah ya. Ya, warna merah karena mengandung pembuluh darah dan juga lengkung. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut ikan itu akan dikeluarkan lagi lewat insang. Jadi alasannya kenapa ikan gak kembung di dalam air itu ya teman-teman ya. Jadi dia memang air yang masuk ke dalam mulutnya kemudian dikeluarkan lagi lewat insang. Pada saat air melewati insang terjadi pertukaran gas. Air yang banyak mengandung oksigen akan masuk melewati insang. Pada saat yang sama karbon dioksida tuh nafas yang dikeluarkan gitu ya, dan akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. Jadi keluar masuk udara ya lewat insang itu. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang alat pernafasannya trakea. Masih asing ya teman-teman ya. Apa itu trakea? Hewan yang bernafas dengan trakea adalah jenis serangga. Serangga tau nggak? Serangga tuh binatang yang tidak bertulang belakang ya teman-teman ya. Contohnya misalnya nyamuk, kecoa, semut itu namanya serangga. Lagi, hewan yang bernafas dengan trakea adalah jenis serangga di mana sekitar kulitnya terdapat trakea yang berfungsi untuk menghirup oksigen. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Kemudian bermuara pada stigma atau corong yang letaknya ada di sisi tubuh bagian kanan dan kiri. Oh, jadi di sebelah kanan dan kiri serangga itu ada stigma ya, ada corongnya. Hewan yang bernafas dengan trakea adalah belalang dan kupu-kupu. Iya, karena belalang dan kupu-kupu itu termasuk ke dalam jenis serangga. Lanjut. Ada hewan yang alat pernafasannya berupa paru-paru dan kulit. Tadi kan paru-paru, ada juga yang kulit. Nah, sekarang dua, paru-paru juga, kulit juga. Katak adalah hewan amfibi. Amfibi masih ingat gak? Amfibi itu hewan yang bisa hidup di dua alam ya. Dua alam maksudnya di darat dan di air ya, amfibi disebutnya. Ketika masih berbentuk berudu atau kecebong, katak hidupnya di dalam air. Nah, gak bisa hidup di darat, masih kecebong. Dan bernafas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, berudu bernafas menggunakan insang dalam. Insang akan menyusut seiring dengan mulai berfungsinya paru-paru. Sama seperti si cacing tadi ya teman-teman ya. Katak juga kulitnya itu kalau diperhatiin selalu basah karena dia memang bernafasnya kalau di darat menggunakan kulit gitu ya. Kulit itu jadi salah satu alat pernafasan juga, makanya selalu basah untuk mempermudah pernafasan. Tadi kan yang kita bahas itu alat pernapasan pada hewan. Sekarang kita bahas adalah alat pernapasan pada manusia. Nih, pada diri kita sendiri, alat pernapasan manusia. Nih, lihat, ini ada alur gitu ya, alur pernapasan manusia. Alur itu langkah-langkah atau tahapan-tahapan gitu ya bisa disebutnya. Kita bernapas begini nih teman-teman. Tiap hari kita bernapas, tiap saat kita bernapas lewat alur seperti ini. Pertama lewat hidung ya, udara masuk dari hidung, kemudian langsung ke rongga hidung. Setelah masuk ke rongga hidung, dia terus ke trakea. Setelah itu ke bronkus dan terakhir paru-paru. Bahas satu-satu ya teman-teman ya. Dimulai dari hidung. Yuk. Hidung ya.
Hidung menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara berupa karbon dioksida. Jadi hidung kita ini teman-teman menghirup udara. Kita hirup. Nah, itu udara ya. Yang kita hirup namanya oksigen. Terus pasti dong kita menghembuskan nafas, mengeluarkan udara ya. Nah, itu berupa karbon dioksida. Yang kita hirup oksigen, yang kita keluarkan karbon dioksida. Dalam hidung terdapat rambut hidung dan selaput yang berguna untuk menyaring udara yang masuk agar udara yang kita hirup menjadi bersih dari kotoran, debu, dan juga kuman penyakit. Subhanallah ya teman-teman ya. Dari satu hal saja Allah menciptakan hidung itu luar biasa. Dilengkapi dengan apa? Rambut hidung katanya. Ada juga selaput. Apa gunanya? Ternyata supaya udara yang kita hirup itu bisa tersaring teman-teman. Jadi yang kita hirup itu ada udara yang bersih, bebas dari kotoran. Subhanallah. Masya Allah ya. Kemudian dari hidung, saluran pernafasan. Saluran pernafasan yang pertama kali dilewati udara adalah tekak atau faring. Kemudian setelah itu udara menuju pangkal tenggorokan atau trakea gitu ya, di saluran pernafasan. Kemudian yang ketiga ya adalah paru-paru. Nah, ini dia alat pernafasan kita, paru-paru. Paru-paru adalah merupakan organ pernapasan yang paling utama. Paling utama itu berarti apa tuh? Penting gitu teman-teman ya. Paling utama, paling penting yang terletak pada rongga dada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Coba pegang dadanya teman-teman. Ada di sebelah kanan, ada sebelah kiri. Itulah letak dari paru-paru kita. Tapi ada yang di dalam ya, bukan di luar. Bukan di luar tubuh maksudnya. Paru-paru ada dua, yaitu yang kanan dan kiri. Kalau kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan kiri memiliki 2 gelambir. Bagian paru-paru yang paling penting itu bernama alveolus. Alveolus adalah gelembung yang sangat tipis yang diselimuti pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler darah sehingga mudah dilalui oleh molekul-molekul gas oksigen dan karbon dioksida. Wah, luar biasa sekali. Terdapat alveolus teman-teman ya di paru-paru kita. Oke. Organ pernapasan manusia dalam bentuk bagan. Kita lihat. Ini ada gambar ya. Ada 2 kanan dan kiri. Yang sebelah kanan udara keluar, yang sebelah kiri udara masuk. Yang dari kanan dulu ya. Udara keluar. Udara keluar itu maksudnya kita menghembuskan nafas. Namanya udara keluar. Namanya ekspirasi. Apa teman-teman? Proses hembusan nafas manusia itu disebut dengan ekspirasi. Lihat, rongga dada dan paru-paru kita mengecil pada saat kita mengeluarkan udara atau menghembuskan nafas gitu ya. Gitu. Sedangkan kalau kita menghirup udara, itu udara yang masuk namanya inspirasi teman-teman ya. Inspirasi. Proses kita menghirup udara itu ya, itu namanya inspirasi. Lihat perbedaannya antara ekspirasi dan inspirasi. Kalau ekspirasi, paru-paru, rongga dada dan paru-paru kita mengecil ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lagi bernafas, menghirup udara atau inspirasi, itu rongga dada dan paru-paru kita membesar. Coba deh sekarang teman-teman menghirup nafas. 1, 2, 3. Nah, badannya teman-teman pasti terangkat gitu ya, mengembang. Itu menandakan bahwa pada saat kita menghirup udara, rongga dada kita dan paru-parunya mengembang gitu ya, membesar. Oke. Kemudian, nah ini ada tugas untuk hari ini adalah silahkan dicek, yaitu mengerjakan soal nomor 1 saja ya teman-teman ya. Kerjakan nomor 1 A, B, dan C ada di buku paket 5B halaman 13. Ditulis di buku tulis daring ya gitu ya. Oh iya teman-teman, besok biasanya nih kita itu ada jadwalnya IPS. Karena IPS sudah selesai ya pembahasannya. Jadi besok kita belajar IPA lagi. Nanti kalau misalnya mama bingung, loh
kok belajar IPA lagi ya gitu ya. Nanti bilang aja sama mama, iya mah pembahasan IPS sudah selesai, tinggal IPA yang belum selesai karena banyak liburnya di hari Senin. Oke teman-teman, alhamdulillah, terima kasih ya atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.